Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Matsitki semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada pembelajaran ini kita akan menggunakan keping bertanda ya. Jadi, positif 2 itu dilambangkan dengan 2 buah keping bertanda positif. Negatif 4, nah negatif 4 ini sebenarnya adalah lawan dari positif 4. Jadi jika ada positif 4, saat kita akan membuat jadi negatif 4, tandanya diubah aja menjadi negatif 4. Jadi ada 4 buah keping negatif. Dan 0 itu dilambangkan dengan sepasang keping positif dan negatif. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan 4 kali 2 ini dengan menggunakan keping bertanda. 4 kali 2 artinya ada 4 kelompok yang masing-masing kelompok isinya adalah 2 buah keping positif. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah kelompok yang masing-masing kelompok isinya adalah 2 buah keping positif. Tinggal kita hitung aja, berarti 4 kali 2 hasilnya ini semuanya ada 8 buah keping positif ya. Jadi 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 kali negatif 2? 4 kali negatif 2 artinya ada 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya adalah negatif 2. Ada kelompok pertama, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya adalah 2 buah keping negatif. Hasilnya tinggal kita hitung aja ya, ternyata ada 8 buah keping negatif. Jadi 4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Negatif 4 kali 2. Negatif 4 kali 2. Ingat, negatif 4 itu adalah lawan dari 4. Ini boleh kita tuliskan sebagai negatif 4 dikali 2. Jadi kita buat dulu formasi 4 kali 2-nya, kemudian tandanya kita balikkan ya. Sekarang kita akan membuat formasi 4 kali 2-nya dulu. Ya, ini adalah formasi 4 kali 2. Ada 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya 2 buah keping positif. Karena ada tanda negatif ini, negatif, maka keping di sini harus kita balik ya, karena ada tanda negatif. Seperti ini. Sehingga negatif 4 kali 2 itu hasilnya adalah ada 8 buah keping negatif. Jadi negatif 4 kali 2 itu hasilnya adalah negatif 8. Oke, kita lanjut lagi. Kalau semuanya negatif gimana ya? Negatif 4 kali negatif 2. Kita buat dulu. Kita ingat lagi bahwa negatif 4 itu adalah lawan dari positif 4 ya. Berarti boleh kita tulis negatif positif 4 dikali negatif 2. Kita tinggal membuat formasi 4 kali negatif 2 ini. Berarti ada 4 kelompok, setiap kelompok isinya adalah 2 buah keping negatif. Nah, ini adalah formasi 4 dikali negatif 2. Karena ada tanda negatif di sini, berarti keping yang di sini semuanya harus dibalik tandanya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa negatif 4 kali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 8. Ya, ternyata negatif, kalau dikalikan lagi dengan bilangan negatif hasilnya adalah positif ya. Jadi dari pembelajaran tadi kita bisa mengambil kesimpulan tentang aturan perkalian bilangan bulat. Kita tahu bahwa 4 kali 2 hasilnya 8 ya. Positif 4 kali positif 2 hasilnya adalah positif 8. Ini bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif juga. Ini bilangan negatif, negatif 4 kali negatif 2 juga hasilnya sama, positif 8. Berarti negatif kali negatif hasilnya adalah
positif. Jadi, jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, maka hasilnya pasti positif. Nah, berarti positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif itu hasilnya juga positif ya. Jadi jika tandanya sama maka hasilnya adalah positif. Nah, kalau tandanya beda seperti ini misal positif 4 kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Ternyata positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Dan ini negatif 4 kali 2 hasilnya juga negatif 8. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi, saat mengalihkan dua buah bilangan bulat, jika kedua bilangan memiliki tanda yang beda, maka hasilnya negatif. Atau boleh kita singkat, positif kali negatif itu hasilnya negatif. Atau boleh juga dibalik, negatif kali positif hasilnya juga negatif. Bagaimana dengan pembagian bilangan bulat? Nah, operasi pembagian itu sebenarnya merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya A dibagi B, itu sama dengan A kali, nah tadinya bagi berubah jadi kali ya. Kebalikan dari B adalah 1 per B. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi sifat-sifatnya juga sama ya, aturannya sama dengan aturan perkalian bilangan bulat. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, maka hasilnya positif. Dan yang kedua, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Jadi sifatnya sama seperti sifat pada perkalian. Kita bahas contoh ya. Negatif 12 kali 9. Ini negatif dikalikan positif, pasti hasilnya adalah negatif tandanya. Kita hitung dulu 12 kali 9. Oke, 2 kali 9 hasilnya adalah 18. 9 kali 1 9 tambah 1 10. Jadi hasilnya adalah negatif 108 ya. Ingat, negatif kali positif hasilnya pasti negatif. Dua bilangan yang tandanya beda, jika dikalikan maka hasilnya negatif. Nah, sekarang seperti ini. Negatif 25 kali 4 kali negatif 15 sama dengan, ya, kita kalikan dulu yang pertamanya. Negatif 25 dikali 4. Negatif kali positif hasilnya negatif. 25 kali 4 hasilnya adalah 100. Berarti kita punya negatif 100 dikali negatif 15. Selanjutnya, negatif kali negatif itu hasilnya positif. 100 dikali 15 hasilnya adalah 1500. Atau tanda positifnya boleh tidak, ini tidak perlu ditulis ya, kita hapus aja tanda positifnya. Jadi hasilnya adalah positif 1500. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Jadi di waktu yang sama dan di lintasan yang sama, Fatin dapat berlari 3 putaran dan Dina dapat berlari 4 putaran. Ketika Fatin berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Berarti Dina lebih cepat daripada Fatin ya. Nih, misalnya adalah Dina dapat berlari 4 putaran. Dan Fatin dapat berlari 3 putaran dalam waktu yang sama.
Ya, jadi Dina 4 dan Fatin 3 putaran. Ketika Fatin berlari sejauh 12 putaran, biar tidak bingung kita kasih nama dulu ya. Ini Dina, ini adalah Fatin. Ketika Fatin berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut. Kita lihat, oh ya, maaf ada kesalahan. Ketika Fatin berlari sejauh 12 putaran, Dina 4, Fatin 3. Berarti Fatin 3 putarannya telah dilakukan sebanyak 4 kali oleh Fatin. Berarti kita juga ini dikalikan 4 juga ya. Berarti Dina telah menempuh sebanyak 16 putaran. Jadi Dina telah berlari sejauh 16 putaran. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.